Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Burhan yang akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Tadi Bapak mengeluhkan adanya sesak nafas seperti itu. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung pada Bapak, di mana nanti apakah ditemukannya ada pembesaran pada jantungnya atau ada kelainan jantung yang mengaruhi dari keluhan yang Bapak rasakan seperti itu. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Sedia. Baik, setelah ini saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Ya, saya sedang melakukan cuci tangan. Yang pertama kita lihat dari kondisi umum si pasien. Di sini apakah pasien terlihat tampak capek, lelah seperti itu atau tidak? Lalu apakah ditemukan adanya cyanosis sentral berupa adanya clapping finger seperti itu di jari-jari tangan? Lalu juga apakah dilihat dari frekuensi nafasnya seperti apa? Apakah terjadi peningkatan atau penurunan seperti itu, lalu juga disebut tachypnea atau bradypnea seperti itu. Lalu dilihat apakah si pasien juga mengalami sesak nafas seperti itu. Lalu juga bisa dilihat apakah pasien ini mengalami pitting edema di bagian ekstremitas bawahnya seperti itu. Lalu kita juga melakukan inspeksi dari jantungnya untuk menilai dari ictus cordisnya. Bisa dilihat dengan posisi tangensial seperti ini. Baik, di sini tidak terlihat untuk adanya pulsasi dari ictus cordis. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya kita bisa lakukan palpasi pada pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi ya Pak. Bapak. Yang pertama kita mulai dari ictus cordis dengan melakukan seperti ini dengan jari 2 sampai 5 di bagian apex jantung. Di sini apakah ditemukan adanya pulsasi seperti itu. Baik, di sini juga ditemukan adanya pulsasi, adanya pelebaran dari ictus cordis seperti itu. Dan juga bisa dilakukan dengan menggunakan tunjuk seperti ini. Apakah ada peninggian atau tidak, lalu apakah ada pelebaran atau tidak seperti itu. Baik, selanjutnya menilai dari area ventricle kanan jantung, di mana yang pertama kita lakukan palpasi pulsus parasternalis, di mana kita menggunakan 3 jari 2, 3, 4 di bagian ditelusuri pada ICS 3, 4, 5 seperti ini. Lalu Bapak bisa tarik nafas, hembuskan, bisa ditahan Pak. Ya, di sini ditemukan adanya pulsasi jantung positif seperti itu. Lalu kita bisa melakukan palpasi pulsus epigastrium, di mana kita lakukan penekanan pada bagian di bagian bawah processus subxiphoideus seperti ini. Bapak bisa tarik nafas, keluarkan, ditahan Bapak. Ya, seperti ini. Lalu kita bisa lakukan palpasi sternal lift. Kita bisa lakukan penekanan tepat di processus xiphoideus, lalu dengan satu telunjuk mengarah ke bagian bahu kiri seperti ini. Bapak bisa tarik nafas, hembuskan, ditahan. Baik, seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga melakukan palpasi dari bagian aorta dan pulmonerinya. Untuk aorta terletak di bagian ICS 2. Ya, di sini juga ditemukan adanya pulsasi, dan pulmoneri di bagian ICS 2 sebelah linea sternalis sinistra. Seperti itu. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menentukan dari batas jantung. Yang pertama saya akan menentukan batas jantung kanan, di mana kita lakukan perkusi seperti ini, dimulai dari di bagian linea midclavicula dextra dari kranial ke caudal. Bisa dimulai dari ICS 2, di mana bisa ditarik dari angulus ludovisi. Seperti itu. Ini sudah ketemu. Kita lakukan perkusi, sonor, 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 peka. Di sini peka karena di sini terdapat bagian perbatasan antara paru dan hepar seperti itu. Lalu kita bisa naik 1 ICS,
Lalu kita perkusi dari lateral ke medial. Sini sudah peka, mana ini merupakan batas kanan jantung. Untuk normalnya berada di ICS 5, linea sternalis dextra. Lalu kita lakukan perkusi untuk batas kiri jantung. Kita mulai dari linea axillaris anterior, dari kranial ke caudal. Sonor, 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 sonor. Peka. Di sini peka karena di sini terdapat organ lien atau limfa. Seperti itu. Lalu kita bisa naik ke 1. Lalu kita perkusi dari lateral ke medial. Sonor, sonor. Di sini sudah mulai peka, di mana merupakan batas kiri jantung, di mana untuk normalnya itu di linea clavicularis medial 1-2 cm. Lalu kita tentukan dari batas atas jantung, kita mulai dari linea sternalis dextra, dari kranial ke caudal, seperti itu. Sonor, sonor. Kak, di sini merupakan adanya batas jantung atas, di mana tepatnya di ICS 2, linea sternalis dextra. Lalu untuk batas pinggang jantung, kita geser ke parasternalis. Seperti itu, kita lakukan perkusi lagi dari kranial ke caudal. Di sini pada ICS 3, linea parasternalis sinistra ditemukan adanya suara peka seperti itu, dimana itu menunjukkan adanya batas pinggang jantung seperti itu. Lalu kita bisa ilustrasikan untuk posisi jantungnya itu seperti ini kira-kira. Baik, setelah ini kita lakukan perkusi, kita lakukan auskultasi. Seperti itu, kita bisa menilai dari suara normal dari jantung. Kita bisa mulai dari suara mitral, katup mitral di ICS 5, linea midclavicularis sinistra. Di sini untuk suara jantung 1 lebih besar daripada suara jantung 2. Lalu kita bisa lakukan auskultasi di bagian linea, di bagian katup tricuspidalis, ditemukan di ICS 4-5, linea sternalis dextra ataupun sinistra. Di sini terdengar. Baik, untuk suara jantung 1 lebih besar daripada suara jantung 2. Lalu kita bisa lakukan auskultasi di bagian aorta di linea sternalis dextra ICS 2, seperti itu. Ya, di sini untuk suara bising suara jantung 2 itu lebih besar daripada suara jantung 1. Meskipun juga untuk dari pulmonalnya di ICS 2, linea sternalis sinistra, di sini untuk suara jantung 2 lebih besar dari suara jantung 1. Baik, di sini selanjutnya menilai dari bising jantung, di mana untuk bising jantung 1 bisa didengar jelas di katup mitral dan tricuspid, seperti itu. Untuk mitral ada di apex jantung, seperti itu. Ya, untuk suara bunyi jantung 1 lebih besar dari suara jantung 2. Begitupun untuk di sini di area aorta, bising jantung 2 lebih besar daripada bising jantung 1.
untuk area pulmonarnya itu. Lalu kita bisa menilai dari bising jantung sistol diastolnya, dimana kita bisa tentukan lakukan auskultasi di bagian apex jantung. Lalu kita juga menelusuri dari denyut nadi di arteri radialis ini. Misal adanya bising jantung dari sistolik itu dimana pulsasi dari jantung itu sama dengan detakan denyut nadi pada arteri radialis yang kita telusuri. Sedangkan kalau pulsasi detak jantung itu tidak bersamaan dengan denyut nadi di arteri radialis, berarti itu bising jantung dari diastolik seperti itu. Seperti itu. Lalu tadi juga untuk iramanya jantungnya normal, dan untuk dari visi jantung sistolik itu terjadi karena adanya suatu regurgitasi dari katup mitral, di mana tidak ditemukannya atau penutupan katup mitralnya itu tidak berjalan dengan sempurna, sehingga aliran darah dari yang menuju ventrikel itu kembali lagi ke atrium seperti itu. Begitupun juga kalau terjadi bising jantung diastolik itu terjadi karena adanya katup mitral yang tidak membuka secara maksimal, sehingga nanti juga atriumnya tidak bisa menyuplai ke ventrikel dengan maksimal seperti itu. Baik, mungkin itu untuk pemeriksaan jantungnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari vena jugularis, di mana Bapak bisa berdiri terlebih dahulu, Bapak. Ya, di mana pasien diposisikan 30-40 derajat untuk memudahkan untuk melihat dari venanya. Bapak bisa menghadap ke kiri, melihat. Baik, di sini sudah terlihat dari adanya vena jugularisnya. Kalau misal pasien yang diperiksa masih tidak ada atau tidak terlihat, kita bisa lakukan penekanan di bagian annulus costanya seperti ini. Bapak bisa menghadap ke kiri seperti ini, ya, sampai kelihatan lihat venanya seperti ini. Di sini sudah terlihat. Nah, nanti kita lakukan diberi tanda terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita ukur dengan menggunakan penggaris seperti ini, dimana kita bisa sejajarkan dengan lantai seperti ini. Lalu kita ukur dari angus ludovisi seperti ini. Baik, untuk ini jaraknya ini normal, yaitu 2 cm, dimana itu menunjukkan plus 2 seperti itu, menandakan normal seperti itu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, untuk pemeriksaannya sudah selesai, Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.